Halo, kita ketemu lagi dalam seri kuliah termodinamika teknik. Nah, pada kuliah kali ini merupakan minggu terakhir kita belajar terkait daripada analisis kontrol volume dengan energi. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar pada minggu sebelumnya, yang terakhir kali kita belajar terkait daripada kesetimbangan energi. Nah, ini akan dilanjutkan terkait daripada integrasi sistemnya seperti apa, dan juga analisis transiennya seperti apa. Pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar terkait daripada komponen-komponen termal, yaitu ada kompresor, ada turbin, ada pompa. Nah, komponen terakhir yang kita pelajari itu adalah katup, atau perangkat katup ini merupakan proses buka katup parsial untuk mereduksi tekanan secara signifikan. Nah, ini banyak diaplikasikan pada proses refrigerasi kompresi uap, di mana katup ini digunakan untuk mereduksi tekanan kondensor menuju evaporator. Nah, dan juga ini diaplikasikan dalam penentuan kualitas uap. Ini analisis daripada matematisnya itu tidak jauh berbeda dengan kesetimbangan energi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana QCV dotnya dan juga WCV dotnya itu adalah sama dengan 0. Dan ini tidak bergantung pada kondisi ataupun pada energi potensialnya. Sehingga dihasilkan analisis matematisnya itu adalah yang ini. Nah, kecepatan fluida di sekitar atau gangguan itu sangat tinggi dan cenderung konstan. Sehingga energi spesifik, energi kinetik spesifik itu dapat diabaikan. Nah, proses katup ini disebut dengan isentalpik, di mana proses isentalpik ini dalam keadaan H1 itu sama dengan H2, gitu ya. Namun tekanan di P1 dan P2 itu pasti berbeda. Jadi katup itu mirip seperti yang ini pada kondisi valve-nya itu dibuka, gitu ya. Pada kondisi valve-nya itu dibuka. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa H1 itu sama dengan H2. Namun tekanan di P2 itu lebih kecil daripada P1. Ini P2 ya. Ini P1. Atau yang ini. Tekanan di P2 ini lebih kecil daripada P1. Itu untuk kondisi perangkat katup ataupun kondisi daripada salah satu komponen termal yang disebut dengan katup. Nah, untuk contohnya ini nanti kamu bisa coba kerjakan dan submit di bukti belajarnya. Jadi ada beberapa contoh di sini, ini coba dikerjakan dulu, submit di bukti belajarnya. Nanti kita akan coba kerjakan secara bersama-sama pada pertemuan online. Nah, semua komponen-komponen yang sudah kita pelajari tadi, komponen-komponen termal tadi, itu akan diintegrasikan. Jadi, disinilah akan muncul kreativitas atau rekayasa sebagai seorang engineer. Nah, kreativitas engineer dalam mengkombinasikan komponen-komponen untuk mengoptimasi tujuan tertentu. Jadi, sistem integrasi ini adalah kreativitas rekayasa seorang engineer dalam mengkombinasikan komponen-komponen termal yang kita gunakan itu, yang sebelumnya, untuk mengoptimasi, menghasilkan secara optimal untuk tujuan tertentu. Nah, ini misal simpelnya itu pada vapor power plant. Jadi di sini ada beberapa komponen, ada kondensor gitu ya. Ada beberapa komponen termal, ada kondensor, ada turbin, ada boiler. Nah, ada pompa juga. Komponen ini, ada 4 komponen ini akan berintegrasi satu sama lain sehingga akan menghasilkan tujuan tertentu. Nah, tujuan di sini adalah power plant, gitu ya. Nah, untuk siklusnya, dalam siklus ataupun prinsip kerjanya ini ada gitu. Khusus untuk power plant itu memiliki sistem ataupun prinsip kerjanya. Jadi siklusnya itu dari mana ke mana. Tapi yang pasti, gitu ya. Di sini ada
kerja yang diberikan kepada pumpnya, kerja yang diberikan kepada pompa. Nah, ini nanti gitu ya, kerja yang diberikan kepada pompa yang key in itu akan hadir melalui boiler. Nah, key out-nya itu ada pada kondenser. Nah, kerja awal itu akan diberikan oleh pump dan akan exit atau akhirnya itu ada pada turbin. Nah, terkait daripada sistem integrasi ini, salah satu contohnya itu banyak kita bahas nanti dalam mata kuliah sistem dan teknik keenergian. Jadi ini mata kuliah yang berkesinambungan atau berintegrasi gitu ya, satu sama lain. Dan ini akan kita bahas banyak di sistem teknik keenergian. Nah, ini lagi salah satu contohnya. Jadi ketika terjadi steam generator gitu ya, ini sebuah contoh soal, maka power out, daya keluarannya itu akan dihasilkan oleh turbin. Nah, yang menjadi tugas kamu sekarang, yang saya harapkan, coba kamu tentukan, kamu udah belajar tuh, sistem daripada komponen-komponen thermal yang ada dalam termodinamika. Coba buat dalam komponen thermal itu dalam aplikasi sehari-hari. Itu apa? Pada contohnya itu apa? Aplikasi yang kita gunakan itu apa? Yang itu sudah mengandung beberapa komponen-komponen thermal yang lain, gitu ya. Jadi tugas kamu sebelum kita ke analisis transien, ini saya tulis di sini, mencari, gitu ya. Oh, saya tulis di sini aja biar pas ya. Menentukan salah satu contoh satu aja, salah satu contoh dari sistem integrasi. Sistem integrasi yang banyak diaplikasikan. Nah, contohnya itu apa? Dan tentu ini banyak diaplikasikan khusus untuk termodinamika. Jadi, komponen-komponen yang kamu lihat untuk sistem integrasi ini adalah komponen-komponen thermal yang banyak diaplikasikan. Contohnya itu apa? Yang berarti di situ ada mengandung turbin, pump, kondenser, ataupun boiler. Nah, kamu bisa sebutkan salah satu dan ini nanti disubmit dalam bukti belajarnya. Ini contohnya juga udah bisa mulai dikerjakan ya. Nah, dalam analisis transien itu akan terdapat banyak device yang beroperasi pada kondisi transien. Yang keadaannya itu akan berubah terhadap waktu. Contohnya itu ada startup, shutdown turbin, kompresor, dan motor atau generator. Proses pengisian dan pengosongan vessel tertentu. Nah, kesetimbangan massa pada analisis transien itu bisa kita turunkan dan kita nyatakan dalam persamaan ini. Gitu ya, di mana turunan terhadap MCV terhadap DT itu sama dengan flow mass rate gitu ya, mass rate atau MI atau M inlet dot dikurang daripada M exit dot. Nah, integrasi terhadap DT dari 0 hingga T. Nah, sehingga kita peroleh, kita gunakan sistem matematis gitu ya. Jadi di sini integral, jadi ini kan tadi kita integralkan ya, gitu. Ini kita integralkan, ini kita integralkan, ini kita integralkan yang ini. Kita integralkan. Karena integrasinya itu terhadap dt. Berarti kita mulai dari 0 hingga t. Nah, kita integralkan dari 0 sampai ke t, gitu ya, sehingga dihasilkan persamaan yang ini. Nah, ini kita integralkan lagi, sehingga dihasilkan persamaan yang ini. Oke, dan M exit dot itu kita integralkan lagi sehingga dihasilkan persamaan yang ini. Atau secara singkatnya, kita bisa turunkan atau bisa nyatakan dengan persamaan MCV
T gitu ya, MCV dalam satuan T dikurang MCV 0. Berarti MCV akhir dikurang MCV awal itu akan sama dengan sigma daripada M inletnya dikurang daripada M exitnya. Nah, itu khusus untuk analisis transien. Kesetimbangan energi pada analisis transien itu bisa dinyatakan dengan persamaan yang ini. Nih, nanti persamaan-persamaan ini bisa kamu gunakan dalam penyelesaian soalnya. Namun, kamu kerjakan dulu, kamu cari tahu dulu, pelajari dulu, nanti kita bisa kerjakan sama-sama dalam temu online. Integrasi terhadap DT dari 0 hingga T dengan mengabaikan energi kinetik. Jadi dalam hal ini, kita abaikan energi kinetik dan juga potensialnya. Sehingga dihasilkan persamaan yang seperti ini. Jadi ini kita integrasikan dan mengabaikan energi kinetik serta potensialnya, gitu ya. Jadi kalau kita abaikan energi kinetik dengan potensialnya berarti kita abaikan yang ini. Ini dengan yang ini. Nah, karena itu kita abaikan sehingga akan dihasilkan persamaan yang seperti ini. Akibat perubahan properti dari kontrol volumenya itu, maka akan dihasilkan bahwa MCV dalam kondisi T, MCV dalam satuan waktu tertentu itu akan sama dengan PCV terhadap dibagi volume spesifik. Atau UCV itu akan sama dengan MCV dikali dengan U dalam satuan waktu atau dalam satuan waktu tertentu atau dalam satuan T. Nah, untuk contoh yang ini ada beberapa contoh, ada 2 kalau saya nggak salah. Ini boleh dikerjakan terlebih dahulu, sama seperti yang lain kita akan bahas ini dalam temu online, gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa kerjakan 1 aja gitu. Nah, dari 3 soal ini 1 dulu, tapi kamu harus benar-benar paham, gitu ya. Nah, ini merupakan pertemuan terakhir kita seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pertemuan terakhir khusus untuk analisis kontrol volume dengan energi. Jadi ini ada summary-nya, di mana yang pertama itu yang sudah kita bahas itu terkait daripada mass rate-nya. Selanjutnya kita bahas terkait daripada kesetimbangannya. Nah, ini ada kesetimbangan massa, ada kesetimbangan energi juga. Kemudian kita bahas terkait daripada komponen-komponen thermal yang berlaku dan ini sebagai aplikasi daripada kesetimbangan energinya. Dan yang terakhir itu kita bahas terkait daripada proses katupnya itu bagaimana. Nah, demikian untuk pertemuan kita pada sesi ini. Pada minggu ini kita akan bertemu dalam sesi selanjutnya dalam video selanjutnya.